Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, para pecinta Rasulullah Muhammad SAW, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang rahasia di balik lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa beliau dilahirkan pada hari Senin dan kenapa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Yang tentunya di balik semuanya itu terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membacakan keterangan dari kitab Al-Madkhal, bahwa di dalam kitab ini disebutkan tentang hikmah-hikmah kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan dilahirkan pada hari Senin menurut pendapat yang masyhur dan menurut pendapat mayoritas ulama. Tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan di dalam bulan Ramadan terdapat banyak keistimewaan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan lain. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan pada bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum, seperti bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan kenapa Nabi tidak dilahirkan pada hari-hari lain yang mulia, umpamanya hari Jumat, itu kan hari yang mulia, hari Jumat. Tapi justru Allah menghendaki Rasulullah dilahirkan pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Paling tidak ada 4 alasan yang disampaikan oleh para ulama tentang rahasia di baliknya. Yang pertama, di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pepohonan yang ada di alam dunia ini pada hari Senin. Yang pertama, jadi alasannya karena Allah menciptakan pepohonan yang ada di alam raya ini pada hari Senin. Nah, apa hubungannya dengan penciptaan pohon-pohonan yang ada di alam dunia ini? Hubungannya ini memberikan peringatan bahwa dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan itu Allah telah menciptakan bahan makanan bagi manusia, telah menciptakan rizki yang akan dikonsumsi manusia, menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali di dalam tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan tumbuh-tumbuhan itu manusia bisa hidup dengan cukup, sehingga manusia memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, sehingga dengan tumbuh-tumbuhan itu ketika sakit manusia bisa berobat dengan tumbuh-tumbuhan itu dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan keberadaan tumbuh-tumbuhan itu, dengan melihat tumbuh-tumbuhan atau dengan melihat tumpukan hasil panen yang ada di dalam rumah kita, kalau petani di dalam rumahnya ada timbunan beras, kemudian ada timbunan jagung di dalam rumahnya, dengan melihat hasil-hasil tanaman itu, hati manusia menjadi tenang hidupnya. Mereka tidak khawatir akan kebutuhan perutnya. Nah, ini memberikan peringatan bahwa penciptaan Nabi Muhammad SAW pada hari Senin itu menjadi qurratu ainin, menjadi penenang jiwa, disebabkan banyak sekali kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau membawa berkah untuk umatnya. Itu alasan yang pertama. Jadi hari Senin itu adalah hari di mana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan itu, hati manusia menjadi tentram hidupnya, kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan pangan mereka menjadi terpenuhi, sehingga Rasulullah diciptakan pada hari Senin itu menjadi qurratu ainin, karena
pada hari Senin, karena pada penciptaan Rasulullah itu terdapat banyak sekali keberkahan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah lahir pada bulan Rabi. Bulan Rabi itu adalah bulan musim semi. Bulan Rabi itu bulan musim semi. Nah, ini memberikan tanda, ya, memberikan isyarat dhahirah, memberikan tanda tafa'ulan, karena setiap nama itu pasti akan memiliki setiap nama itu ada sesuatu yang diharapkan dari nama itu. Ketika ada orang yang bernama Slamet, ya berarti yang diharapkan dia hidupnya selamat. Ada orang yang namanya Bejo, nah berarti yang diinginkan hidupnya adalah kabejan, keberuntungan. Nah, bulan Rabi seperti itu. Dari bulan Rabi itu ada tafa'ulan yang diharapkan, ada kebaikan yang diharapkan di dalam bulan itu. Syekh Imam Abu Abdurrahman As-Saqali mengatakan, "Likulli insanin min ismihi nasibun, hadza fil ashkhas wa kadzalika fi ghairiha." Jadi setiap orang itu memiliki bagian dari namanya. Kalau orangnya umpamanya bernama Abdullah, ya berarti diharapkan dia menjadi hamba Allah yang baik. Orang bernama Mahmud diharapkan dia menjadi orang yang terpuji. Nah, dari bulan Rabi ini juga diharapkan ada sesuatu yang bersemi. Nah, kita lihat coba. Ketika pada musim semi, yang tadinya bumi gersang, bumi kering, kemudian pada musim semi itu kita lihat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu mulai tumbuh. Biji yang ditanam mulai tumbuh, jagung yang ditanam mulai tumbuh, apapun pada saat itu mulai tumbuh. Kalau kita sedang berjalan-jalan di taman, kemudian melihat tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh, itu lisanul hal mereka, bahasa mereka menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah sedang tersenyum kepada kita. Nah, jadi waktu basyiruhu bilisani haliha ikudumi rabi'iha. Nah, wa fi dzalika isyaratun 'azimatun ila istibsyar ibtida'i ni'amil Maula Subhanahu wa ta'ala, itu memberikan isyarat. Jadi kenapa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabi pada saat musim tumbuh, ini adalah peringatan bahwa kabar gembira akan dimulainya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dicurahkan bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasianya. Kenapa dilahirkan pada bulan Rabi? Itu juga memberikan isyarat bahwa kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan menjadi perlindungan bagi orang-orang yang non muslim, sehingga mereka memiliki rasa aman, paling tidak mereka tidak akan disiksa selama ada di dunia ini. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau, wahai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Itu alasan yang kedua. Jadi amanlah, bumi ini penuh rahmat, penuh aman dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya lagi, jadi keistimewaan kenapa Rasulullah itu pada hari kelahirannya itu dijadikan sebagai hari yang aman, pertanda keamanan bagi dunia. Kalau pada hari
bulan-bulan Ramadan itu disebutkan di dalam hadis bahwa setan-setan dibelenggu, katanya begitu ya, setan-setan dibelenggu. Tapi dengan lahirnya Rasulullah tidak hanya dibelenggu, setan iblis itu tidak bisa berada di muka bumi, tidak bisa naik ke langit. Mereka dibuang ke bumi yang paling rendah. Mereka dibuang ke bumi yang paling rendah sehingga muka bumi ini tidak ada satu makhluk setan pun, tidak ada satu makhluk iblis pun di muka bumi pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dijelaskan bahwa wala syakka anna nafyahum ila ardi sabi'ah as-sufla fi yaumi maulidihi alaihi salatu wassalam a'dhamu min taqyidihim fi syahri ramadhana kullih. Ya, karena ini menunjukkan bahwa dengan bukti para iblis, para setan dibuang ke bumi yang paling dasar, bumi ketujuh, mereka tidak bisa berada di muka bumi, ini lebih mulia dibandingkan keberadaan bulan Ramadan di mana setan-setan dibelenggu selama sebulan penuh pada masa itu. Kemudian alasan ketiga, kenapa Rasulullah lahir pada bulan Rabi? Ini menunjukkan bahwa syariat Kanjeng Nabi itu sangat sesuai, sangat pantas, karena musim Rabi itu musim yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga tubuh manusia ini menjadi tidak berat menerima suhu yang panas, suhu yang dingin, suhu yang ekstrim, sehingga manusia dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bugar gitu. Jadi tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Nah, ini suhu yang mu'tadil, suhu yang sedang membuat tubuh manusia menjadi sehat. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah yang dilahirkan pada bulan Rabi ini akan membawa syariat yang mu'tadil. Syariatnya Rasulullah ini tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Begitu. Jadi syariatnya mu'tadil sehingga sangat sesuai diterapkan untuk umat-umat beliau. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan dilahirkan pada hari Senin? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memuliakan tempat dan memuliakan waktu disebabkan keberadaan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, Rasulullah menjadi mulia karena keberadaan waktu atau keberadaan zaman. Begitu. Jadi sesuatu dimuliakan mungkin karena dia lahirnya bulan Ramadan, berarti lahirnya mulianya bukan secara zatiah. Jadi mulianya karena dia bertepatan dengan waktu yang mulia, bertepatan dengan tempat yang mulia, sehingga Allah menghendaki Rasulullah itu memang mulia secara zatiahnya. Zatnya Rasulullah mulia, kemudian waktu yang digunakan untuk kelahiran Rasulullah menjadi mulia, tempat yang digunakan untuk kelahiran Rasulullah juga menjadi mulia. Jadi disebutkan annahu qad sya'al hakimu subhanahu wa ta'ala annahu alaihi salatu wassalam tatasharrafu bihil azminatu wal amakinu la huwa yatasharrafu biha bal yahsulu lizamani wal makani alladhi yubashiruhu alaihi salatu wassalam al fadilatul ulma wal maziyatu ala ma siwahu min jinsihi. Gitu. Berarti Rasulullah membawa kemuliaan kepada zaman dan kepada tempat yang digunakan untuk prosesi kelahiran beliau. Nah, seandainya Rasulullah itu lahir pada hari Senin,
atau seandainya Rasulullah lahir pada hari Jumat umpamanya, atau seandainya Rasulullah lahir pada bulan Ramadan umpamanya, ini akan menimbulkan kemungkinan mungkin Rasulullah itu mulia bukan karena dzatiyahnya, tetapi mulia karena Ramadannya, atau mungkin Rasulullah mulia karena Jumatnya. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah panjenengan berpuasa pada hari Senin, karena beliau menjawab, karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari Senin itu mulia. Kenapa? Sehingga digunakan berpuasa oleh Rasulullah, karena hari Senin itu adalah hari kelahiran Rasulullah. Berarti hari Senin ikut mulia karena kemuliaan baginda Kanjeng Nabi. Kemudian kalau Anda bertanya, kenapa Rasulullah tidak dilahirkan pada hari Jumat? Padahal kan hari Jumat itu hari yang mulia, ada Jumatan, ada khutbah di dalam hari Senin, hari Jumat itu. Ya. Padahal di hari Senin tidak ada sholat khusus Senin, atau tidak ada khutbah hari Senin, tidak ada kan? Adanya ya Jumatan, adanya ya khutbah Jumat. Nah, kemudian dari pertanyaan ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa kemudian ulama menjelaskan bahwa pada hari Senin itu Allah tidak memberikan taklif lebih begitu. Ya biasa saja hari Senin ya waktunya sholat duhur ya sholat duhur, waktunya sholat asar ya sholat asar. Tidak ada taklif lebih. Hari Senin wajib melakukan puasa, tidak ada taklif lebih pada hari Senin. Ya biasa saja, normal saja. Hari Senin waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, normal saja. Sementara pada hari Jumat itu ada kewajiban lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa pada hari Senin itu Allah ingin membuat hari Senin itu normal saja, kemudian tidak ada taklif lebih kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan ikraman, bentuk penghormatan terhadap baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada taklif lebih. Itu adalah bentuk ikram, bentuk pemuliaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara meringankan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umatnya Kanjeng Nabi tidak diberi sesuatu yang berat oleh Allah Subhanahu. Sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak memberikan taklif yang berat, tidak memberikan taklif lebih kepada umatnya pada hari Senin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita semakin mencintai beliau, semakin memperbanyak sholawat kepada beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, bisa mengikuti jalan hidup beliau, kemudian bisa menjadi umat yang dicintai dan mencintai beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.